Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kali nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan saum Ramadan di hari yang ke-14 ini, dan telah pula melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di pagi hari tadi, siang, dan insya Allah sampai malam hari nanti menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian akhlak kita pada siang hari ini. Saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang hifdzu as-sir, menjaga rahasia. Perlu kita sampaikan bahwa orang sekarang ini banyak yang tidak berahasia, diekspos di media. Kadang-kadang sakit telinga kita, ya, susah kita melihat dan memandang karena yang sebenarnya pekerjaan yang harus dirahasiakan tapi menjadi konsumsi masyarakat. Nah, ini sudah tidak menjadi aib atau sesuatu yang memalukan, bahkan mungkin ini bisa menjadi expose dan ratingnya naik. Ya, seperti siapa artis yang Vicky Prastio, ya. Nah, itu dia ceritakan cerita-cerita yang sebenarnya harus dirahasiakan. Nah, ini tidaklah di dalam Islam itu dibenarkan. Bagaimana sebenarnya kita lihat dalam kitab kita ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi 'indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuruha sirraha, rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, hadis ini tentu bersumber dari Rasul. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, Rasul berkata, inna min asyarrin nas, orang yang paling jahat. Asyar ini superlatif degree. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah superlatif degree, more beautiful, most beautiful misalnya. Nah, ini asyar. Jadi kalau bahasa Arab, wazan timbangannya itu asyarrun. Nah, ini yang paling jelek. Syarrun itu jelek, buruk. Tapi asyarrun itu yang paling buruk. Nah, di sini disebutkan, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Laki-laki ataupun wanita yang berhubungan, suami istri misalnya, berhubungan, dan itu dia ceritakan kepada orang. Nah, ini seburuk-buruk manusia yang disebutkan di sini
seburuk-buruk manusia, inna min asyarrin nas. Dan Rasul membuka kalimatnya dengan inna. Inna ini harfu taukid dalam grammar bahasa Arab. Untuk menguatkan redaksi percakapan kita perlu dikuatkan. Kalau bahasa Indonesia sungguh saya tidak ada misalnya. Nah ini sungguh kata Rasul, inna min asyarrin nas. Sungguh orang yang paling buruk di sisi Allah tempatnya. Jadi kalau di akhirat tempat yang paling buruk tentu neraka, ya. Ar-rajul yufdi ilal mar'ah. Laki-laki yang di sini yufdi, afdha yufdi artinya kulit ke kulit. Ya, hubungan kulit dengan kulit. Ini bahasa Arabnya afdha yufdi. Maksudnya ini bahasa kiasan, mengkiaskan hubungan suami istri. Nah, disebutkan di sini summa yanshur sirroha. Kemudian dia ceritakan rahasianya. Nah, itulah yang sekarang ini kita lihat beberapa orang, beberapa artis ya yang menceritakan hal-hal yang semestinya disembunyikan itu diceritakan. Ini manusia paling buruk tempatnya di akhirat kata Rasulullah. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu kita ceritakan. Begitu juga mungkin pekerjaan kita sebagai dokter, ya, tabib, ada penyakit dari seseorang yang melapor menceritakan untuk diobati, ini tidak boleh kita ceritakan. Ya, terkecuali memang untuk kepentingan yang lebih besar. Ya, misalnya terjadi permasalahan ya dalam keluarga, dalam rumah tangga yang harus disampaikan di pengadilan misalnya. Ya. Nah, ini perlu supaya ada bukti autentik, maka hal-hal yang seperti ini dibenarkan. Tapi kalau hanya cerita ngolor ngidul yang tidak berkepentingan, ya hanya sok-sokan saja, maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Dan apabila ada orang yang menyampaikan kepada kita, ini rahasia saya, tolong simpan baik-baik, maka kita sebagai orang yang mendengar, itu harus merahasiakannya. Jangan kita bukakan rahasia orang. Dalam agama ini tidak dibenarkan. Dan orang yang seperti ini berkhianat dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada hadis dari Umar ibn Khattab yang bercerita. Sumbernya bahwa Umar ibn Khattab ini risau. Kerisauannya disebabkan anaknya menjanda. Ya. Anak Umar namanya Hafsah. Hafsah binti Umar ibn Khattab. Hafsah ini meninggal suaminya. Umar merasa risau, namanya anak perempuan yang masih muda, maka dia sampaikan kepada Uthman ibnu Affan sebagai sahabat yang santun, kaya lagi, dan baru meninggal istrinya anak baginda Rasulullah. Lantas kata Umar ibn Khattab kepada Uthman, bagaimana pendapatmu kalau kamu aku nikahkan kepada anakku Hafsah? Kata Uthman ibn Affan, tunggu saya beri waktu. Dalam 3 hari ini akan saya jawab. Baiklah, kata Umar ibn Khattab. Setelah 3 hari, bertemulah Umar dengan Uthman, ditanya, bagaimana kabarmu? Maksudnya bertanya tentang kesiapan untuk menikahi Hafsah. Jawab Uthman ibn Affan, kelihatannya saya belum berminat untuk menikah saat ini. Itulah jawaban Uthman ibn Affan. Maka beralihlah Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau aku nikahkan anak kandungku Hafsah kepadamu? Terdiam Abu Bakar.
tidak menjawab, senyap saja. Umar merasa kecewa, ya, karena dia menganggap ini penghormatan, ya, satu penghargaan. Tapi justru Abu Bakar diam. Nah, Umar merasa kecewa, marah, tapi ditahan karena sahabat baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama berselang, datanglah Rasul kepada Umar meminta Hafsah untuk dinikahi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pernikahan, barulah Abu Bakar menjumpai Umar ibn Khattab. Dia bertanya, apakah Anda merasa tersinggung ketika saya diam? Anda bertanya, kenapa tidak dijawab? Saya tidak berani menjawab, takut. Ini poin yang mau kita pelajari itu. Takut saya membukakan rahasia Rasulullah. Ternyata Rasul sudah bercerita, saya berminat dengan Hafsah. Kalau menurut kategori kita sebagai manusia biasa, bukan selevel Abu Bakar, tentu bisa kita bilang, tak usahlah saya, Rasul bakal datang, kan begitu? Standar kan? Ya. Tapi Abu Bakar tidak mau membukakan yang disampaikan Rasul sama dia. Biarlah Rasul yang bercerita. Itulah salah satu ketinggian akhlak para sahabat. Jadi dia tidak berani membukakan, ya, menceritakan bahwa Rasul sudah cerita sama saya, nanti anakmu Hafsah akan dipinangnya. Itu tidak disampaikan. Justru Abu Bakar salah tingkah. Bagaimana saya ini? Dia diam. Umar tersinggung. Kemudian Umar memeluk Abu Bakar. Dia katakan, memang Anda orang yang siddiq. Ya, memang orang yang siddiq. Karena menurut kita, ya, itu kan hal yang sudah jelas bahwa Rasul memang mau meminang, tinggal menunggu hari hanya saja. Tapi Abu Bakar sebagai sahabat yang diceritakan hanya kepada Abu Bakar, memang Rasul bercerita, dan itu tidak berani dia membukakannya. Biarlah Rasul sendiri yang bercerita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini memang ketinggian akhlak, kemuliaan akhlak. Bagaimana dengan kita? Ya, ini. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu kita ceritakan, rahasia yang jangan kita sampaikan. Masih di zaman Umar ibn Khattab, kalau hadis ini saya bacakan cerita yang saya sampaikan tadi, disebutkan di sini, laqaitu Uthman bin Affan fa'aradtu alaihi Hafsah faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar. Faqala sa'anzur fi amri. Saya tunggu, ya. Falabistu layaliya thumma laqiyani faqala qad badali an atazawwad yaumi. Hadza falaqiya Abu Bakar Siddiq faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binti Umar fasammamatta Abu Bakar. Ya, jadi ini cerita yang saya sampaikan tadi, ini bunyi hadisnya. Falam yarji ilayya syai'an fakuntu alaihi awjada minni ala Utsman falabistu layaliya summa khatabaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyyah. Nah, ini ceritanya langsung dinikahkan Umar ketika Rasul meminta. Nah, kemudian falaqitu Abu Bakar faqala la'allaka wajadta alayya hina aradtu alayya Hafsah. Engkau mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, ada ketersinggungan ketika engkau sampaikan keinginanmu agar aku menikahi anakmu, kata Abu Bakar. Faqultu na'am, ya, memang saya agak rada tak nyaman. Fa innahu lam yamna'in an arji'a ilaika fi ma aradta alayya illa annani kuntu alimtu. Alimtu, aku tahu. Sudah diberitahu Nabi, ya, bahwa apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaraha, pernah menyampaikan kepada saya tentang Hafsah ini bakal dipinangnya, ya.
Falam akul liufsiya sirra, ini dia. Dan saya tidak berani membukakan rahasia ini. Ya, walau tarokahan Nabi, kalaulah Nabi meninggalkannya, artinya tidak jadi terhadap Hafsah, maka kata Abu Bakar, laqabiltuha, niscaya saya akan menerimanya. Rawahul Bukhari. Nah, ini hadis yang kuat, Imam Bukhari yang menceritakan tentang apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, bagaimana dengan kondisi kita misalnya? Kejahatan di zaman Nabi itu pun ada. Ya. Cuma tidaklah sehebat, seluar biasa yang seperti kita ini. Orang melakukan kejahatan pun itu sembunyi-sembunyi. Ya, tidak berani terang-terangan. Tapi namanya manusia, syahwat dan keinginan itu tetap ada. Ketika zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar itu suka ronda, belusukan. Bahasa kita ya sekarang ini, pemimpin yang belusukan itu Umar ibn al-Khattab. Satu hari Umar belusukan ke pinggir kota Madinah. Dilihatnya lah sebuah rumah yang lampunya sedikit terang menyala. Didekati oleh Umar ibn al-Khattab. Lantas ketika sudah didekati, Umar melihat, mengintai. Ya, dilihat Umar ada seorang wanita muda yang sedang menari. Di hadapannya orang yang sudah tua renta menikmati tarian itu. Marah, jengkel Umar ibn al-Khattab. Lantas dia melompat masuk ke dalam rumah, tidak melalui pintu. Dari jendela dia melompat supaya orang ini ketangkap. Nah, ketika tertangkap, dia tidak bisa mengelak. Khalifah di hadapannya. Sepantasnya engkau itu, kata Umar, ya, karena usianya sudah tua. Sepantasnya engkau itu malam-malam begini berzikir, mengingat tentang kematianmu, kata Umar. Apa jawab orang tua ini? Karena namanya tersudut, ya, bahkan disudutkan, dia menjawab. Dan dia juga memang sahabat yang disembunyikan, namanya tidak disebutkan dalam sejarah itu, ya, karena keburukan ini tidak perlu disebutkan namanya. Itu makanya kadangkala ada orang yang dalam riwayat hadis itu kan ja'a rajulun, ya, datang seseorang. Nah, tidak disebutkan. Tabawwala 'alal Masjid Nabawi. Datang seseorang pipis, kencing dia di dalam Masjid Nabawi. Siapa orang itu sampai sekarang kita nggak tahu. Namanya nggak jelas. Memang disembunyikan. Tidak disebutkan karena ini masalah cerita jelek. Tapi tentang hukum harus disampaikan. Ya, bagaimana kalau ada pipis di tanah misalnya, di tempat yang bersih, maka Rasul menyuruh ambil seember air, disiramkan di atas permukaan tempat kencing tadi. Dia mengisap, maka itu permukaannya sudah suci, bisa dijadikan tempat sholat kembali. Ini pertama. Yang kedua, bagaimana akhlak Rasul? Orang yang lagi pipis, masing-masing sudah mau menari orang ini. Tapi Rasul katakan, biarkan selesai dulu. Sampai tuntas kencingnya, baru dikasih tahu, dinasihati. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain sudah mengulung tangan baju mau memukulnya. Nah, jadi Rasul kata, tunggu, selesaikan, biar diselesai dia dulu, buang air. Nah, ini akhlak yang disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana, ya, supaya kita tidak langsung marah, padahal orang lagi buang air. Dan juga ada ilmu di sana bagaimana cara membersihkan najis, ya, di permukaan tanah misalnya. Nah, yang mau kita ambil dari cerita ini adalah ja'a rajulun, datang seseorang, ya. Nah, jadi seseorang ini tentu punya nama, tapi karena masalahnya ini akan mempermalukan dia nanti seterusnya, maka disembunyikan ja'a rajulun. Itulah adab namanya. Nah, begitu juga
riwayat ini ya disebutkan memang ini dirahasiakan sampai meninggal dunia. Ya, ceritanya laki-laki yang tua tadi ini karena disudutkan Umar, dia menjawab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya melanggar aturan Allah cuma satu. Ya, satu. Saya bermaksiat hanya satu saja, saya langgar aturan Allah. Saya menikmati perempuan ini menari yang bukan mahram saya. Hanya itu. Tapi engkau menangkap saya, itu 3 hukum Allah yang engkau langgar." Tersudut Umar. Apa rupanya? Allah mengatakan wala tajassasu. Jangan mengintai sesama mukmin, sesama muslim, jangan tajassas. Ya, mengintai. Ya, misalnya ada tetangga kita diantar oranglah anak gadisnya, jangan dibuka jendela kita intip siapa laki-laki itu, bertukar-tukar atau itu juga. Itu tajassus namanya. Al-Quran melarang wala tajassasu. Ya, jangan tajassus. Engkau tajassus sama saya, kata laki-laki tersebut. Yang kedua, engkau melanggar. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Mau masuk rumah ucap salam, kata laki-laki ini. Ternyata bukan orang sembarangan juga. Ya, engkau tidak mengucapkan salam. Ini kesalahanmu yang kedua. Yang ketiga kesalahanmu ya Umar, kata laki-laki tua ini, ya. Kesalahanmu yang kedua, engkau tidak masuk dari pintu, min abwabiha. Perintah agama masuk rumah itu dari pintu. Engkau melompat menangkap saya. 3 hukum Allah yang kamu langgar. Saya satu saja. Merenung Umar, betul juga ini laki-laki. Akhirnya mereka saling memberikan pengertian, berpisah, selesai. Dan berjanji, kata si laki-laki itu, saya tidak akan melakukan hal ini lagi, dan juga Umar tidak akan melanggar aturan. Ya, kemudian berpisah karena ada iman. Laki-laki itu tidak muncul di Masjid Nabawi ketika Umar memberikan pelajaran dan pengajaran. Tidak datang sehari, 3 hari, seminggu tidak muncul. Akhirnya muncullah di hari ke-8. Dia menyuruh-nyuruh di belakang orang. Umar nampak dari depan, dipanggil Umar. Ta'al. Datanglah dia menghadap. Kemudian kata Umar, dibisikkannya, jangan kamu takut bahwa semenjak malam itu tidak ada kuceritakan kepada siapapun kejadian kita itu. Ya, tidak aku ceritakan kepada siapapun, ya, tidak aku ceritakan kepada siapapun, ya, kata Umar Ibn Khattab, tidak akan kuceritakan, ya, tidak akan kuceritakan, bahkan kepada istriku pun tidak aku ceritakan, kata Umar. Nah, si laki-laki itu juga berjanji, sejak saat itu aku tinggalkan kemaksiatan itu, dan aku berjanji tidak akan melakukannya kembali. Dan mereka saling berpelukan dan bertakbir. Para sahabat yang menyaksikan tidak tahu apa yang terjadi. Sampailah ketika Umar Ibn Khattab mau wafat, dia akan kena tikam. Nah, ini diceritakannya kepada Abdullah. Bagaimana seorang muslim menjaga rahasia. Ya. Jadi supaya menjadi pelajaran, mau'izah. Nah, begitulah yang disampaikan oleh para sahabat kepada kita. Jadi ketika mau meninggal baru mereka bercerita. Rasul juga pernah berbisik kepada anaknya Fatimah. Ya, berbisik dia kepada Fatimah, tidak didengar dalam keluarga besar. Ada yang dibisikkan, Fatimah menangis. Kemudian dibisikkan ke sebelah kanan, Fatimah tersenyum lebar. Ketika Rasul keluar dari rumah, masing-masing istri dari Rasulullah itu ingin tahu apa yang dibisikkan Rasul kepada anaknya ini.
Kata Fatimah, ini nggak boleh disampaikan. Ya, nanti kalau Rasul sudah meninggal baru saya sampaikan. Nah, apa ternyata disampaikan Rasul? Ketika dia berbisik ke sebelah kiri, Rasul menyatakan kepada Fatimah, umurku tidak lama lagi. Ya, umurku sudah tidak lama lagi. Itu maka Fatimah menangis. Tidak berapa lama lagi aku akan dijemput Allah. Kemudian dia bisikkan ke telinga yang kanan, maukah kamu diangkat Allah menjadi Sayyidul Nisa, menjadi pemimpin wanita di surga nanti. Wah, tersenyum lebar dia. Nah, jadi dia tidak sampaikan ini kecuali ketika Rasul sudah wafat. Istri-istrinya bertanya kembali, itulah yang disampaikannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apatah lagi seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Bagaimana kadangkala orang sok-sokan bercerita hal yang tidak mesti diceritakan di dalam kamarnya. Ya. Sok jago, merasa dia paling hebat, ya. Dia ceritakan. Nah, atau keburukan tentang keluarganya diceritakan, bahkan di media dan sebagainya. Nauzubillah. Dan itu sudah menjadi konsumsi umum saat sekarang ini. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita jangan sampai melakukan hal-hal yang sebenarnya itu dipantang larangkan oleh agama karena ketidaktahuan kita, ya, jadi kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita harus berhati-hati dalam bergaul. Jangan sembrono menceritakan. Ya, ada hal bahkan rahasia. Bukankah dokter juga disumpah? Pejabat negara juga ada rahasia negara yang tidak boleh diceritakan. Nah, hal yang seperti itu tidak boleh kita membukakannya. Ya, kalau dalam institusi negara mungkin setelah sekian puluh tahun, itu boleh misalnya. Ya, rahasia Super Semar, rahasia PKI dan sebagainya itu setelah sekian puluh tahun itu dibolehkan misalnya, sudah kondisi negara kondusif dan sebagainya. Nah, hal-hal pertimbangan itu ini menunjukkan bahwa selagi dia rahasia maka dia harus dirahasiakan. Jangan kita bercerita pekerjaan yang rahasia kita ceritakan. Jadi di sini disebutkan juga ya bahwa di zaman Rasul pun ya Rasul mengantisipasi, jangan melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama ini, jangan diceritakan. Jadi disebut di sini bahwa Ansa bin Anas qala ata alayya Rasulullah wa ana al'abu ma'al ghilman fasallama alayya faba'athani fi hajatin fa'abta'tu ala ummi falamma ji'tu qala ma habasak faqultu ba'athani Rasulullah li hajatin qalat ma hajatuhu qultu innaha sirr qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillahi ahadan qala Anas wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka bihi ya Thabit. Jadi ada kadangkala Rasulullah juga meminta, ya, jangan ceritakan ini. Ya, jangan ceritakan hal seperti ini. Nah, hal yang seperti itu menjadi rahasia. Jangan kita menjadikan ini untuk dikonsumsi orang. Nah, jadi kalau ada orang yang percaya kepada kita, thiqah dia, ya, itu maka harus dirahasiakan. Dan juga sering ya kepada ustadz lah misalnya, istri atau suami bercerita tentang kondisi keluarganya. Ada yang terkadang pertengkaran, perkelahian dan sebagainya. Nah, itu kita sebagai yang mendengar itu harus disimpan, dirahasiakan. Jangan ceritakan kepada istri pun, jangan diceritakan. Ya, ada hal-hal yang keburukan, aib orang itu tidak boleh kita bukakan. Terkecuali sudah sampai nanti ke pengadilan. Ya, maka siapa yang tahu, si fulan, mau tidak mau ini harus kita sampaikan. Jadi ada hal yang tidak boleh kita ceritakan, terutama tentang keburukan-keburukan orang lain. Ya, kalaupun kita tahu kalau dia bersembunyi di hadapan kita, misalnya lah kita sampaikan, ada orang yang selama ini kita lihat dia orang yang baik, orang alim lah istilah kita,
sholat 5 waktu, tahu-tahu ketemu di karaoke, misalnya. Nah begitu terperogok dia sembunyi. Jangan ceritakan, saya ketemu si Fulan lah di karaoke, misalnya. Jangan. Ya, nggak boleh kita membukakan aib orang. Kalau kita mau ditutup aib kita, maka tutuplah aib orang lain. Bukankah kita semua juga punya masalah rasa yang mungkin pernah kita langgar aturan-aturan ini, tapi Allah tutup, ya kan? Maka jangan bukakan aib orang, maka Allah akan menutup aib kita. Kalaulah Allah buka aib kita, mungkin kita nggak berani keluar rumah kita. Ya, andainya ada seperti televisi di atas kepala kita ini, si Fulan, begini rupanya tingkahnya, begini rupanya kelakuannya. Nah ini kan kita tutup rapat-rapat, maka orang tidak tahu. Begitu juga lah kalau orang melakukan aib, kesalahan dan kekeliruan, tutupi aibnya. Ya, man satara musliman, ya, siapa yang menutup aib saudaranya, satarallahu yaumal qiyamah, maka kita akan ditutup Allah aib kita di hari kiamat. Nah ini yang perlu kita amalkan di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini. Jangan kita menceritakan aib orang dan jangan pula membukakan aib orang. Tutuplah aib orang, maka aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan, bulan yang amat mulia ini masa kita harus mengurangi hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak perlu, dan sembunyikan yang memang harus disembunyikan. Ya, jangan dibukakan kepada orang lain, jangan dikonsumsi orang lain hal-hal yang tidak pantas untuk dibukakan. Jadi kita jangan meniru, ya, baru berselisih sedikit saja antar suami istri sudah diposting ke Instagram, di Facebook dan sebagainya. Ini mempermalukan kita sendiri, ya. Begitulah hendaknya, ya. Yang baik-baik itu perlu kita sebarkan, yang buruk kita tutup. Jangan kita membukakan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Padahal kita sendiri juga punya aib. Maka Allah menutup aib kita, tutuplah aib saudara kita. Terkecuali ini tadi pengadilan misalnya meminta, ataupun memang terang-terangan dia melakukan dosa di hadapan khalayak ramai. Ya, minum khamar, dia tidak lagi malu-malu. Ini perlu dikasih tahu, ya, supaya agar orang lain tahu, ya. Jadi ada hal-hal yang bisa. Jadi kalau ada yang sangat-sangat membahayakan, itu boleh disampaikan supaya orang tidak ikut terjerumus ke sana. Ya, misalnya ada bandar narkoba, kamu jangan berteman dengan dia, walaupun kalau itu teman sekolah kamu misalnya, jangan. Dia bandar narkoba. Nah, yang seperti itu agar sahabat kita ini tidak terjerumus, terkena dan sebagainya. Jadi Rasul juga membolehkan hal yang seperti itu. Karena Quran juga menceritakan tentang Fir'aun yang buruk, yang Qarun yang jelek, ya. Tentang rahasia bagaimana istri Aziz yang mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat serong. Nah, ini tujuannya untuk pelajaran bagi kita. Nah, jadi kalau untuk menghalangi saudara-saudara kita berbuat maksiat, itu boleh kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk meningkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga rahasia kita pribadi dan juga sahabat saudara-saudara kita. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Masalah membuka aib atau dengan melaporkan. Jadi gini, kalau kita ada aib seseorang yang membuat resah misalnya, yang bisa menimbulkan banyak kerugian, yang sebenarnya itu
katakanlah kita mengetahui dia itu pencuri gitu. Kita tahu walaupun yang dicuri itu bukan barang kita. Nah, kemudian karena tidak diketahui oleh yang punya kewenangan, katakanlah polisi, ini berjalan terus. Ada juga orang mengatakan tapi mereka nggak berani. Dengan alasan bermacam-macam, mungkin salah satu alasannya adalah itu kan membuka aib. Apakah bisa seperti ini, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang terjadi di perusahaan kita, di perusahaan ini kan kadang-kadang ada juga yang, bahkan kadang-kadang banyak yang nakal-nakal, yang bisa katakanlah merugikan perusahaan. Nah, kalau dibiarkan misalnya, Ustaz, dibiarkan, ini kan bisa membuat kerugian yang lebih banyak lagi. Jadi intinya, apakah laporan atau katakanlah membuka keburukan orang lain yang dampaknya sebenarnya bisa membuat kebaikan yang lebih besar, apakah ini disebut juga dengan membuka aib? Itu aja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kategori aib itu mempermalukan di hadapan orang ya tanpa ada penyelesaian. Tapi kalau misalnya ya seseorang yang memang menjadi meresahkan masyarakat, ini kalau sudah kan ada fasenya. Kita panggil misalnya, kalau dia orang kampung kita juga, kejahatan anak-anak remaja misalnya, dipanggil supaya dinasehati. Tidak mempan, kasih tahu orang tuanya. Tidak mempan, ini boleh kita sampaikan ke pihak berwajib ya. Terkadang juga itu menjadi pelajaran bagi masyarakat supaya tidaklah membiarkan kejahatan itu merajalela ya. Tapi terkadang memang kesulitannya itu hanya sehari 2 hari saja dia ditahan ya, selanjutnya dibebaskan kembali dan penyakitnya kembali lagi berulang. Nah, ini terjadi juga di kampung saya itu, ada pencurian yang di bawah nominalnya mungkin ya di bawah 3 juta, dan itu polisi tidak akan memperdulikan hal-hal laporan yang seperti itu. Nah, ini kan juga jadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat karena keresahan, mencuri sepatu tamu, mencuri bunga tetangga, mencuri kursi tamu di depan ya, yang seperti itu. Dan ini menjadi keresahan dan sudah kita laporkan, polisi justru mengatakan ini di bawah 3 juta itu didamaikan sajalah dan sebagainya lah, ada banyak alasan-alasan. Tapi kalau memang ini sudah membuat risau masyarakat, itu bukan aib lagi namanya, karena hampir sebahagian masyarakat tahu. Cuman belum pasti bagaimana cara kerja pencuri ini, kan begitu. Jadi saya pikir kalau memang hal yang disebutkan tadi itu, ini tidak aib lagi, karena memang sebahagian orang sudah mengetahuinya. Jadi ini kejahatan harus dicegah. Begitu juga dengan perusahaan misalnya. Mungkin bisa secara rahasia kita tulis surat kaleng, ini di bagian pembekalan misalnya, perlu dicek dan sebagainya karena dicurigai seperti ini. Nah, kita tidak sebutkan, cuman bagiannya, biro apa dia di sana, itu perlu diperhatikan misalnya. Tidak dipedulikan misalnya, mungkin ada backing dan sebagainya. Nah, kita boleh melaporkan hal yang seperti ini untuk menghindari mafasid yang lebih besar. Ya, dalam istilah usul fikih itu menolak ya keburukan yang kecil untuk keselamatan yang lebih besar, itu boleh. Ya, darul mafasid muqaddam. Ya, menolak keburukan atau kejelekan, kerusakan itu didahulukan dari mengambil maslahat. Ya, jadi kalau ini bakal menjadi virus yang akan merusak lingkungan pekerjaan, ini boleh kita lakukan hal yang seperti itu. Dan itu bukan membuka aib kalau kita tidak menyebutkan langsung namanya, karena
Boleh jadi memang belum pasti siapa oknumnya, tapi bagian itulah yang sering melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya seperti itu Pak ya. Jadi mungkin perusahaan bisa menindaklanjutinya, kan ada pengawas misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf Pak Ustadz, jadi justru saya bertanya itu karena saya pernah jadi pengawas. Jadi pengawas artinya gini, kalau itu sampai keluar gitu Ustadz ya, sampai keluar, sebenarnya pengawas ini repot juga karena akan diminta data keterangan. Yang pertama pasti pengawas diminta dari eksternal. Nah, kalau kemudian kita cari-cari siapa lah yang melapor-lapor, kira-kira seperti itu Ustaz. Nah, kabar yang beredar di luar, walaupun yang menyampaikan mungkin bukan orangnya langsung, mereka bilang gini, loh kami itu dilaporkan kan karena pengawasnya yang nggak becus, kira-kira seperti itu. Jadi saya mikir juga ini mereka ini tujuannya, karena saya nggak yakin juga yang melaporkan itu tujuannya betul-betul untuk kebaikan 100% atau juga memang ada tujuan-tujuan tertentu itu saja. Jadi kaitannya memang alasan-alasan mereka memang sebagian seperti yang Ustaz sampaikan memang ada masuk akalnya ketika misalnya pengawas itu dinilai tidak katakanlah tidak dianggap tidak amanah lah kira-kira. Karena memang kalau kita bicara amanah kadang-kadang kita sulit membedakan ini tugas kewajiban seseorang itu yang menyangkut kantor atau ini bisa berakibat yang lebih besar lagi kalau misalnya sampai ke pihak eksternal, kira-kira gitu. Itu makanya saya tanyakan tadi. Ya. Jadi saya pikir kalau memang itu wewenang kita, ya memang wewenangnya kita sebagai pengawas, itu tidak bermasalah karena memang tugas kita lah untuk menyampaikan. Cuman kan ada mungkin SP1, 2, 3 kan begitu. Kalau memang kita menganggap bagian itulah yang menjadi permasalahan. Nah, kalau itu tidak artinya dicuekin saja, itu kita boleh jatuhkan vonis misalnya, ya. Dan kalau sudah menjatuhkan vonis, itu tidak ada berdosa karena seperti orang yang membunuh, misalnya ya, orang yang membunuh maka dia akan dibunuh, dipancung lah istilahnya kalau di negara Islam. Orang yang memancung itu tidak diadili karena memang itu kewajiban dia. Ya, itu kewajiban dia memancung orang itu kan dia membunuh, menghilangkan nyawa ini. Tapi setelah pengadilan dengan kuat kuasa mengatakan ini memang harus dijatuhi, maka dia harus dijatuhi. Nah, kalau dalamnya misalnya kita masih was-was dan ragu-ragu, ada jalurnya Pak, istikharahlah. Ya, minta tolong kepada Allah mana yang terbaik. Jadi bukan masalah pribadi yang seperti itu saja kita istikharah. Jadi Islam mengajarkan kalau memang kita ragu-ragu, Bapak silakan istikharah, minta petunjuk kepada Allah apa yang terbaik saya lakukan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik para Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sedikit Ustaz. Ustaz, menarik tadi yang Ustaz sampaikan dari pertanyaan dari teman kami tadi. Namun yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz terkait dengan sensitifnya antara ghibah, fitnah, dan juga mengenai undang-undang keterbukaan informasi. Bisakah Ustaz menyampaikan kriteria-kriteria bagaimana yang terkait dengan ghibah, fitnah, dan keterbukaan informasi yang sudah menjadi undang-undang di negara kita ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi Ustaz, dulu mungkin di zaman Nabi atau sahabat tidak ada yang namanya mungkin pemberitaan ya, televisi. Kalau televisi ini kan
Bingung juga kita Ustadz nih, mana yang bahasanya gibah, mana yang fitnah, yang mana undang-undang keterbukaan informasi. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribah itu dari bahasa ghaba yaribu ribah. Artinya tidak berada sama kita. Jadi itu akar kata dari kalimat ribah. Orang yang kita ceritakan tidak berada di dekat kita, itu ribah. Ya, jadi misalnya saya menceritakan seseorang, dia tidak ada di sini, itu ribah secara umum ya. Tapi yang dikategorikan ribah yang berdosa itu, ya, yang berdosa, kalau dia datang misalnya, kita nggak berani bercerita. Kalau saya cerita, Bapak nggak ada di sini, tapi saya cerita dengan teman-teman Bapak. Kalau Bapak itu dia on time, pukul 8 Ramadan pun dia datang. Nah, ketika Bapak datang, saya nggak akan menutup itu karena itu pujian. Ya. Tapi ketika saya sampaikan Bapak tiba di hadapan saya langsung tutup mulut. Itu riba. Karena takut kalau disampaikan pasti Bapak marah. Nah, itulah yang dikatakan riba. Jadi mudah sebenarnya untuk mengklasifikasikannya. Ribah yang baik itu bisa, karena ribah itu akar katanya orangnya tak berada dekat kita, itu ribah. Tapi kalau yang berdosa itu, ketika kita bercerita, datanglah yang orang yang kita ceritakan itu, langsung tutup mulut kita, takut mungkin dihantamnya kita. Nah, itu namanya ribah, ya, dan berdosa yang seperti itu. Adapun fitnah, ya, walaupun benar misalnya, tapi keburukan itu riba, ya. Yang saya ceritakan kan benar misalnya, tapi itu satu hal yang memalukan dia misalnya, atau sesuatu keburukan dia yang dia tidak berada di depan kita. Kalau dia berada di depan kita, mungkin dia bisa membela dirinya. Nah, inilah yang dikatakan riba. Adapun yang fitnah itu tidak dikerjakannya, tapi kita mengada-ngada. Ya, dalam bahasa Indonesia ya fitnah, karena dalam bahasa Arab fitnah itu ujian, cobaan dan sebagainya. Tapi fitnah dalam istilah kita Indonesia ini mengada-ada yang sebenarnya tidak ada. Nah, itu. Jadi kalau yang tidak ada kita lakukan misalnya disebutkan ada, itu sudah memfitnah seseorang. Nah, jadi kalau hukum media kita saat sekarang ini ya, kalau mau kita jadikan hukum timbangan hukumnya adalah Islam, wah ini sudah bahaya kita, ya, karena banyak hal-hal yang membuka aurat misalnya, ya, sering kita terkadang lupa kita share ke orang, padahal itu membuka aurat, foto orang lah misalnya, yang dia tidak berjilbab, tidak menutup aurat, kakinya, betisnya nampak, lengannya kelihatan, itu kan sudah dosa sebenarnya. Kita share, walaupun itu candaan, lawak-lawak, nggak boleh. Hal yang seperti itu, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai menjadi dosa jariah. Jadi media ini bisa menjadi dosa jariah sama kita. Apa arti dosa jariah? Bapak kirim kepada saya foto yang tidak senonoh misalnya. Ah, ini kan canda. Saya kirim ke Bapak yang lainnya. Ada 5 di grup. 5 ini mengirim lagi. Coba bayangkan betapa besar dosa kita, ya, menerima menyebarkan hal yang tidak baik, hal yang haram, itu kita sebarkan. Nauzubillah. Jadi berhati-hatilah dengan sosial media ini. Fikirkan sebelum kita share. Kalau ada hal yang untuk kita konsumsi sendiri, sudah hapus sajalah. Ya, tidak perlu kita men-share hal-hal yang tidak baik. Meskipun ini teman SMA saya, dia ngertilah tentang saya. Ya, ini teman SMP saya, ini teman kuliah, ya, tak masalah lah misalnya. Tapi mungkin saja dia men-share kepada 5 orang, 5 men-share kepada 10 lagi di dalam grup itu. Coba bayangkan, itu akan menjadi dosa jariah, dosa yang mengalir kepada Bapak. Nah, ini harus kita berhati-hati di zaman sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami berikan satu penanya terakhir apabila ada Bapak Ibu yang bertanya.
Baik, apabila tidak ada, mohon ditutup dengan doa, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup majlis kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa hiya laka ridan, wa lana salahan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, kami tadahkan kedua belah tangan kami ke hadapan-Mu ya Rahman. Dalam kami keadaan berpuasa ya Rahim, terimalah ibadah kami. Jauhkan kami ya Allah dari segala perbuatan maksiat. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa orang yang telah berjasa mendidik kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau maha mendengar lagi maha melihat, dan Engkau maha mengetahui ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kami ya Allah dari segala perselisihan. Jauhkan dan hindari kami ya Allah dari segala perbuatan maksiat. Engkaulah yang maha mengetahui dan Engkaulah yang maha membimbing ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk-Mu dalam mendidik anak-anak kami, dalam mendidik keluarga kami. Tunjukilah kami ya Rahman ke jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum